Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khaira Ufida dengan NIM 19070333. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Oseanografi dengan dosen pengampu Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Pertanyaan pertama, uraikan secara detail teknik budidaya alga laut. Budidaya alga laut dapat dilakukan dalam 3 metode penanaman berdasarkan posisi tanaman terhadap dasar perairan. Pertama, metode dasar. Dilakukan dengan mengikat bibit tanaman yang telah dipotong pada karang atau balok semen, kemudian disebar pada dasar perairan. Metode dasar merupakan metode pembudidayaan alga laut dengan menggunakan bibit dengan berat tertentu. Yang kedua, metode lepas dasar. Metode ini dapat dilakukan pada dasar perairan yang terdiri dari pasir, sehingga mudah untuk menancapkan patok. Metode ini sulit dilakukan pada dasar perairan yang berkarang. Bibit diikat dengan tali rafia, yang kemudian diikatkan pada tali plastik yang direntangkan pada pokok kayu atau bambu. Metode ketiga, metode apung. Metode ini cocok untuk perairan dengan dasar perairan yang berkarang, di pergerakan airnya didominasi oleh ombak. Pada dasarnya, metode ini sama dengan metode lepas dasar, hanya posisi tanaman terapung di permukaan mengikuti gerakan pasang surut. Pertanyaan kedua, jelaskan faktor lingkungan mempengaruhi pertumbuhan alga laut. Iya, faktor lingkungan yang mempengaruhi laju pertumbuhan alga diantaranya adalah suhu, pH, dan konsentrasi elemen-elemen esensial atau nutrien yang dipakai untuk fotosintesis. Suhu juga sangat berperan mengendalikan kondisi ekosistem perairan. Pertanyaan ketiga, apa dampak pencemaran lingkungan terhadap reproduksi bentos laut? Banyaknya zat pencemaran pada air akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut, sehingga mengakibatkan kehidupan dalam air yang membutuhkan oksigen terganggu, serta kehidupan mengurangi perkembangannya. Bentos adalah organisme dasar perairan, baik berupa hewan maupun tumbuhan, baik yang hidup di permukaan dasar ataupun di dasar perairan. Bentos dapat dijadikan sebagai indikator biologis dalam pencemaran perairan karena bentos memiliki daya tahan dan adaptasi terhadap suatu perairan. Dampak-dampak pencemaran air adalah binatang yang ada akan mati, terganggunya kehidupan, menurunnya jumlah oksigen, meningkatkannya kecepatan reaksi kimia, dan produktivitas terganggu. Pertanyaan keempat, faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan ekowisata pesisir? Faktor-faktor dalam pengembangan ekowisata terbagi dalam beberapa. Yang pertama, faktor lingkungan, seperti konservasi, kondisi lingkungan, dan ekologi. Kedua, faktor sosial budaya, seperti pengalaman bagi wisatawan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan kebudayaan masyarakat lokal. Ketiga, faktor pendidikan, seperti edukasi pada sumber daya manusia lokal dan edukasi pada wisatawan. Keempat, faktor ekonomi, seperti peluang bagi masyarakat lokal. Kelima, faktor kelembagaan, seperti manajemen pengelolaan dan pelibatan stakeholder. Keenam, faktor keamanan, seperti pos penjagaan dan rambu-rambu. Dan terakhir ketujuh, faktor fasilitas, seperti fasilitas ruang informasi dan kamar mandi. Pertanyaan kelima, jelaskan salah satu contoh aktivitas konservasi yang dapat meningkatkan masyarakat di sekitar. Konservasi adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh manusia guna melindungi atau melestarikan berbagai macam yang dianggap penting untuk kehidupan manusia.
Hal tersebut termasuk diantaranya lingkungan hidup, misalnya air, tanah, dan udara, hewan, tumbuh-tumbuhan, bangunan, serta benda-benda berharga lainnya. Masyarakat sekitar dapat memanfaatkan sumber daya laut untuk dijadikan pekerjaan, seperti pertambangan minyak lepas pantai, nahkoda, petani rumput laut, sektor pariwisata, pengolah hasil budidaya laut, petani garam, nelayan, dan budidaya ikan. Masyarakat pesisir pada umumnya adalah berprofesi sebagai nelayan, yaitu orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai mata pencahariannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.